Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi lama nggak bertemu, soalnya kemarin lagi sibuk beres-beres, ada acara resepsi pernikahan adik di sini. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, makin gacor burungnya, makin membanggakan untuk kita semua. Jadi buat teman-teman, banyak yang selalu bertanya dengan kirim foto ataupun kirim video dengan mempertanyakan ini pleci jenis apa katanya, terus laki atau perempuan. Jadi kalau untuk masalah jantan atau betina saya udah buat lengkap dengan beberapa versi, dan juga kali ini mau membahas tentang jenis-jenis burung pleci. Jadi saya mau ngajak teman-teman semua buat kenalan sama yang burung-burung pleci, jenis-jenis apa aja. Jadi mungkin buat yang belum paham atau juga yang belum senang sama pleci bisa disimak lebih lanjut. Jadi jangan lupa di subscribe dulu, dan juga di like dan juga di share bila video ini ada bermanfaat. Dan jangan lupa juga kita ngopi biar segar biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jenis-jenis burung pleci. Nah, salah satu burung pleci ini burung yang unik ya. Unik selain suaranya yang lantang, burungnya kecil tapi suara lantang, mampu meniru suara burung-burung lainnya. Dan juga uniknya ini ada beberapa banyak jenis pleci ini. Nah, jadi ada yang jenis namanya dakun, ada namanya buxtoni, ada auri, ada montanus, ada yang namanya juga wallacea, opior, dan lain-lain. Dari segi dakun dibagi lagi jenis dakunnya, buxtoni dibagi lagi jenis dakunnya. Jadi satu persatu saya bahas lengkap, disimak. Ya, jenis yang pertama kita pembagian buxtoni. Bukan bustomi ya, tapi buxto. Jangan bustomi, kalau bustomi nama orang. Jadi ada buxtoni ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama buxtoni jenis gunkar. Jenis gunkar ini salah satu buxto yang paling diminati di kalangan buxto lover. Jadi salah satu saya juga buxto lover, pecinta buxtoni dengan beberapa keutamaan lah, keistimewaan menurut saya. Jadi keutamaan buxtoni ini, ciri-ciri khasnya gunkar itu posturnya besar. Jadi posturnya besar, warnanya cerah. Coba bisa disimak, perhatikan gambarnya. Warna dia cerah, bodinya besar seukuran dakun Bali atau juga dakun lainnya. Bisa juga mungkin biasanya itu kan seukuran dakun Bali, cuma ada yang mungkin lebih kecil yaitu seukuran lainnya. Cuma yang lebih jelas itu yaitu warnanya cerah, terang, bulunya halus. Jadi ketika dirawat lama pun, ketika warna cerahnya sudah berkurang tapi tinggal bulu halusnya masih ada. Jadi khasnya ini banyak diminati buxtoni ini dengan suara buxtoni jenis gunkar ini karena suaranya yang begitu kristal, lantang, dan juga mentalnya bagus. Dan dia ini mudah meniru suara burung lain seperti burung kenari, cililin, ciblek, dan lain-lain. Nah, itu setelah gunkar ada yang namanya gunsal. Gunkar itu ada dua jenis juga ya. Di Banten ini gunkar ini areanya area Banten. Di Banten ini ada 3 jenis pleci buxto. Yang pertama gunkar Gunung Karang asli atas, ada gunkar bawah, itu bodinya lebih kecil dari gunkar atas. Jadi setara bodinya itu setara sama buxtoni biasa. Dengan warna yang cerah, warnanya tetap cerah. Suara sama, gaya getarnya sama. Ada juga yang namanya rangkas. Nah, buxtoni rangkas ini seukuran pleci gunkar, cuma dia warnanya nggak begitu cerah. Yang lainnya sama, cuma dia nggak punya gaya getar. Dari gunkar kemudian ke spesies Bogor, yaitu Gunung Salak.
Gunung Salak, Buxtoni, Gunung Salak. Nah ini salah satu Buxto Gunung Salak. Buxto Gunung Salak ini nih rawatan saya. Kenapa saya bilang asli Gunung Salak? Bukan saya yang nangkap sendiri dari Gunung Salak, tapi ini ketika dulu waktu saya ngomyok itu main ke kios tanggal 11 bulan 11 tahun 2019. Ini awal saya ngomyok ini, itu pas lagi di kios itu memang ada langsung pengepulnya. Jadi pas di kios ini lagi beli barang dari tukang pikat. Nah ini setelah saya tanya ngobrol, dia hasil pikatan dari Gunung Salak, yang mana kasnya ini dia nembak. Nah bisa disimak, warnanya hampir seukuran seperti gunkar, cuma dia bodinya enggak seperti gunkar, dia seperti dakun Bali. Di bagian dada dia lebih besar, kemudian mencurut ke bawah. Jadi terkesannya buntek, bukan terkesan panjang. Warnanya juga cerah, bulunya halus, cuma nggak secerah dakun, nggak secerah gunkar. Jadi warnanya cerah dibanding Buxto lain, cuma nggak secerah gunkar. Nah khas dari Gunsal ini dia punya ciri khas, yaitu materinya dia kebanyakan nembak. Jadi ngalasnya itu memang proses rawatan Gunsal ini dari omyokan, ngeriwik ke ngalas itu cepat. Cuma yang sulit itu dari ngalas ke isian, bongkar isian. Karena dominan dia itu ngalas disambung dengan nembak, dan materinya dominan nembak. Kemudian mental juga buat Gunsal ini bagus, cuma dia memang ada beberapa pembangunan itu dalam segi rawatan rata-rata biasanya birahinya cepet tinggi, cepet naik, dan dia nggak mau anteng, jarang mau anteng. Itu untuk Gunsal. Kemudian jenis Buxtoni ada juga yang namanya lokal Sumatera, Lampung. Nah ini salah satunya. Nah ini saya beli dari tukang pikat langsung di sini Lampung. Nah, ini Buxtoni Lampung. Warnanya juga cerah. Ini lagi ngembung karena memang cuaca mendung. Posturnya ini kecil setara Buxto lokal lainnya. Kemudian juga suaranya tetap kristal. Cuma memang rata-rata yang saya amati setelah beberapa pleci Lampung ini mentalnya kurang. Jadi harus benar-benar dibangun dengan melatih koloni. Nah jadi kalau mental, isian semua bisa dibangun. Nah ini sekarang udah ada mental, dia posturnya kecil, ekornya lebih pendek, dia sebetulnya ramping panjang. Mungkin bisa ditampilkan gambar kalau lagi nggak ngembung kayak gini. Nah, dia suaranya kristal, bongkar isiannya banyak, gampang meniru isian burung lain. Nah cuma proses kebuka paruh memang lama, rata-rata seperti pada Buxto lainnya. Jadi jenis-jenis Buxto ini yang suara kristal. Nah ada lagi yang mencolok perbedaan, yaitu pleci Papua. Pleci Papua dengan nama latin Black Cap. Jadi Black Cap ini dia punya ciri khas tersendiri, body, postur sama seperti pleci Buxtoni, hanya saja di bagian ujung kepala di pangkal paruh ada warna hitam. Ada yang bilang pleci topi hitam. Ini ada yang bilang pleci Papua dengan nama latin Black Cap. Dia punya keunikan tersendiri karena suaranya nggak seperti pleci Buxtoni pada umumnya. Jadi suaranya itu ngeper, ngebas, seperti ini contohnya. Jadi contohnya seperti itu tadi. Nah Black Cap ini salah satu pleci yang dilindungi dalam program pemerintah LHK. Jadi kalau untuk piara pleci Black Cap ini untuk mengikuti gantangan susah, karena memang dia sudah termasuk burung dilindungi. Cuma kalau untuk gantangan kembali kepada event organizer setempat masing-masing. Kemudian setelah dari Black Cap ada juga pleci yang namanya Aurifenter atau disebut dengan Auri. Nah Auri ini masih tergolong
Buxtoni. Posturnya ini besar dan ciri khasnya itu alis mata yang super tebal. Bisa diamati alis matanya tebal, warnanya cerah dengan garis kuning, dan di bagian dada dia putih. Nah, ini seperti ini namanya Auriventer. Auriventer ini punya ciri khas suara seperti serak, tapi bukan serak. Jadi kalau bahasa Auriventer itu, komunitas Auriventer mania itu biasanya peu-peu. Contohnya seperti ini suaranya. Jenis namanya Auri. Kemudian dari Auri kita lompat lagi yang namanya Montanus. Nah, Montanus ini mata putih, Montanus maput. Posturnya nggak jauh beda, sama besarnya seperti Auri. Cuma perbedaannya di alis mata. Kalau Montanus nggak tebal kayak Auri, dia Montanus matanya lebih tipis, dan di bagian mata itu bagiannya putih. Warna Montanus untuk Buxto di bagian itu seperti bulu tuh seperti keabu-abuan, kehijauan, nggak cerah seperti Auri. Dan yang jelas Montanus ini ada dua jenis. Yang satu jenis dakun Montanus, yang satu yang satu jenis Buxtoni. Nah, dia punya ciri khas suara seperti serak juga seperti ke Auri, cuma dia nggak sama seperti Auri. Nah, contoh suaranya seperti ini. Suaranya seperti itu. Jadi suaranya mirip sama Auri, cuma ada beda ya. Mungkin biar lebih enak lagi buat teman-teman yang mau tahu perbandingan antara Auri sama Montanus, saya udah pernah buat videonya, tinggal baca di deskripsi bawah, tinggal disimak lebih lengkap lagi. Nah, kemudian setelah ke jenis-jenis Buxtoni, kita masuk ke area namanya dakun. Dakun itu singkatan dari dada kuning. Nah, dari dada kuning ini terbagi beberapa jenis ya. Ada yang namanya Merapi, ada yang namanya Pacitan. Cuma di sini saya gabung biar jadi buat teman-teman semua. Di sini sebelum saya lebih lanjut, mungkin buat teman-teman semua, saya di sini bukan mengajari, bukan menggurui. Saya hanya sekedar berbagi buat teman-teman semua, dan buat para suhu, para master, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Soalnya saya menyampaikan apa yang saya tahu. Nah, jadi masalah jenis dakun ini kan banyak jenis seperti dakun Pacitan, Wilis, Merapi. Nah, cuma di situ saya sendiri masih belum bisa membedakan antara seperti Pacitan ini tergolongkan Jatim sama pleci lain. Nah, yang saya tahu perbedaan yang saya tahu ini antara dakun Jatim sama Jabar. Bisa dilihat gambarnya, untuk Jatim ini posturnya panjang, sedangkan untuk daerah Jabar ini terkesan seperti bulat. Nah, ini jadi gambarnya seperti ini bisa diamati ya. Jadi kalau Jatim itu panjang, terus kemudian Jabar itu terkesan bulat. Nah, ketika dibagi lagi Jatim antara Pacitan atau Merapi, itu saya kurang memahami. Jadi mungkin buat teman-teman yang menyimak video ini juga bisa baca di kolom komentar, kita sharing-sharing. Yang mau bertanya juga bisa di kolom komentar. Ketika sempat nanti saya bisa balas satu persatu. Kemudian ada lagi perbedaan yang mencolok. Yang mencolok itu pleci dakun Bali. Dakun Bali ini ciri khasnya dia ciak seperti anak ayam.
Dan ciri khasnya ini gelondangan. Mungkin buat teman-teman yang masih nggak ngerti apa itu gelondangan. Gelondangan itu ciri khas dakbal, ciri khas dakun Bali ngalas. Nah, jadi kalau buxton itu ngalas, kalau dia itu gelondangan. Ngalasnya dakun Bali itu gelondangan. Diawali dengan ngeriwik, diakhiri dengan gelondangan. Contohnya seperti ini. Ciri khasnya dari postur ini alis mata tebal, warna kuningnya cerah, cuma enggak secerah dakun Jatim atau juga dakun Jabar. Kemudian setelah dirawat pun juga akan terlihat lagi perbedaannya. Sekusem-kusemnya dakun tetap ada perbedaan. Dan yang jelas di bagian dada dia besar. Bisa diamati ya dadanya. Jadi besarnya ini beda seperti pleci lain, karena biasanya kan dia agak rata. Nah, ini dia nekuk. Nah, ada tonjolan. Nah, diamatin lagi, cuma jangan salah ngamatin dada. Nah, setelah ke pleci dakun jenis dakbal, ada juga dakun yaitu kacia lombok. Nah, kacia lombok ini pleci Mataram. Dia salah satu jenis pleci termasuk golongan dakun. Cuma dia ada beberapa perbedaan. Yang pertama, perbedaan yang menonjol itu di bagian fisik, bodinya besar. Jadi lebih besar dari dakun Bali dengan postur yang panjang. Dari warnanya dia cerah, kemudian warnanya terang, dan di bagian alis mata ini yang sangat terlihat jelas perbedaannya, bisa diamatin. Alis matanya nyambung, dia nyambung. Nah, salah satu jenis kacia lombok ini saya pernah rawat, yang paling sebentar saya rawat itu mungkin cuma sekitar setengah jam atau 1 jam. Nah, ketika saya rawat, nah ini saya pernah beli waktu itu untuk perbandingan antara dakun Bali sama kacia lombok. Nah, tapi pas lagi saya buat tutorial, saya lihat fan, saya tiup-tiup, kemudian nggak sengaja malah lepas. Nah, ini dia punya suara juga volumenya kenceng, cuma dia kasar. Jadi volumenya paling kenceng, kasar, dan untuk kacia lombok ini dominan dia nembak. Nah, mungkin bisa disimak seperti ini videonya. Nah, setelah dakun kacia lombok, kemudian ada lagi yang namanya dakun flavus atau dakun tambak. Dakun tambak ini termasuk jenis dakun dengan nama latin flavus. Jadi dia ini posturnya itu kecil, alis mata sama seperti kacia lombok. Nah, alis matanya nyambung, bulatnya ini nggak putus. Cuma ada perbedaan yang mana posturnya lebih kecil dan warnanya lebih cerah. Suaranya serak-serak tipis untuk jenis flavus. Nah, ada lagi jenis pleci yang mungkin berbeda dari jenis pleci dakun atau juga jenis pleci buxtoni. Pleci wallacea atau pleci kepala emas. Nah, pleci kepala emas ini dia mempunyai alis mata hitam. Jadi bisa diperhatikan alis matanya, posturnya ini kecil seukuran dakun, kemudian dengan warna kepalanya itu emas, makanya disebut pleci kepala emas. Kemudian
Dia ini ciri khas suaranya mendayu-dayu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu berbeda ya, nggak seperti pada pleci lain yang ciatnya mungkin callnya seperti ini atau mungkin ada suara serak. Nah, tapi dia beda sendiri. Cuma dia termasuk jenis pleci. Nah, dia ini salah satu pleci yang dilindungi dalam program LHK. Nah, jadi yang buat teman-teman yang piara Wallacea juga mungkin kesulitan gantang, cuma peminat masih banyak. Kemudian setelah itu ada yang namanya pleci opior. Opior Jawa. Nah, pleci opior ini kalau saya bilang pleci gentong. Pleci gentong ini salah satunya posturnya paling gede dibanding pleci lain, dengan warna putih keabu-abuan semu hijau. Nah, bisa disimak gambarnya. Alis matanya putih tapi warna bulu bukan alis seperti pada pleci lainnya. Cuma dia ini masuk dalam kategori pleci. Nah, ini juga dia punya ciri khas suara tersendiri. Nah, jadi contoh suaranya seperti ini. Itu pleci opior ini salah satu pleci yang termasuk dilindungi oleh pemerintah juga dalam program LHK, karena peminatnya banyak yang populasinya sudah berkurang. Untuk jenis-jenis pleci lain mungkin masih banyak, dan juga karena banyak diminati pleci ini, jadi banyak persilangan alam. Jadi kayak misalnya ada pleci Lampung dibawa dikirim ke Jawa, kemudian di Jawa lepas atau mungkin dilepas liarkan, akhirnya dia harus bersilang dengan jenis pleci lain. Jadi yang banyak sekarang ini jenis pleci yang bercampur-campur. Ada juga pleci alis mata hitam seperti ini, bisa disimak gambarnya. Nah, cuma untuk ini saya masih belum begitu pahami ini apakah asli Indonesia atau bukan, atau mungkin hasil editan, masih kurang paham. Kita selidiki lagi, kita amati lagi nanti ke depannya. Dan juga ada juga pleci albino. Pleci albino ini pleci bukan pleci Indonesia, jadi pleci dari luar. Nah, mungkin itu aja dari saya buat teman-teman semua. Nah, kalau misalnya bingung, karena kan jenis pleci ini ketika dirawat berapa 1 tahun 2 tahun dia warna memudar, bahkan ada yang sama sekali kuningnya nggak ada, jadi abu-abu semua, jadi putih semua. Nah, buat teman-teman yang pengen plecinya warnanya cerah, dirawat lama tapi warnanya tetap kuning, tetap ngejreng, nanti jangan kemana-mana, tunggu terus videonya, nanti kita buatkan tutorial-tutorialnya tentang perawatan. Makasih atas dukungan buat teman-teman semua yang udah mendukung Sleman Rumahan. Dan juga mohon koreksinya buat para suhu, para master, karena saya sadar saya sendiri masih banyak kekurangan, hanya sekedar santai sambil berbagi, bukan mengajari apalagi menggurui. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.